RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 sama Ragil untuk hari ini di kelas inspirasi. Jadi untuk kelas inspirasi ini ada hari Senin sampai hari Jumat dan bisa diikutin sama Anda di kanal YouTube-nya RRI Palembang untuk live streaming. Dan juga bisa gabung di 087899650916. Kita kembali ke program yang namanya Kelas Inspirasi, rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Inspirasi hari ini datang dari cewek cantik yang punya segudang prestasi. Dia adalah Eka Mania Helendri, selaku content creator. Saya mau dengar dulu suaranya. Halo. Hai, Hai, Eka, apa kabar? halo baik Kak Ragil, apa kabar? Baik, ini lagi di rumah ya? Iya, udah lama banget gak ke RRI. Semoga ya pandemi ini kelar, bisa gabung lagi di sini. Amin. Amin. Wah, nggak terlalu delay ya, keren. Ini untuk kelas inspirasi, kamu menjadi salah satu orang yang menginspirasi untuk RRI kita hari ini, gimana? Wadaw, gila, nggak nyangka aja tiba-tiba dikabarin kan, mau nggak ngisi kelas inspirasi? Apalah aku kan. Apalah. Oh ya, kamu boleh kasih tahu dulu untuk pendengar sebuah catatan dari yang pernah kamu lakukan sampai akhirnya end up-nya kamu pergi ke luar negeri juga, sampai akhirnya juga punya beberapa program yang saya lihat juga ada di Grand Pollutions dan juga ada di Instagramnya apa lupa saya. Oh iya, ini jadi Eka ini pendengar, jadi bio-nya dibilang
not an environment activist. Masa sih? Just trying Wah, to protect dikepoin. the earth through picture and video. Jadi melalui gambar sama video untuk menyampaikan pesan ya. Dan Yep. kamu juga punya Green Politicians dan juga punya Mania Academy. Wah, keren. Boleh nanti dijelasin dulu yang satu persatu, boleh dijabarkan Eka? Kenapa aku nulis not environmental activist, karena itu berat banget sih Kak kalau misalnya memegang predikat aktivis lingkungan. Jadi aku cuma berusaha untuk menyelamatkan bumi dan juga lingkungan dengan mengedukasi orang-orang melalui media sosial. Yang aku pakai adalah media sosial Instagram gitu loh. Jadi melalui foto, melalui video, mau ngasih tahu kepada pengguna Instagram bahwa lingkungan dan bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau Green Politician sebenarnya itu baru berdiri di Desember 2018 kemarin, dan itu bergeraknya dan fokus di Pulau Salah Nama untuk membuat si Pulau Salah Nama itu menjadi sebuah tempat di Sumatera Selatan sebagai tempat percontohan gitu loh, sebagai tempat yang ramah lingkungan dan bisa memilah sampah dari rumah. Kalau Mania Academy itu baru banget. Jadi pas aku ulang tahun kemarin 3 Mei aku launching Mania Academy, karena sebenarnya aku tuh dari kecil punya mimpi pengen punya sekolah gitu. Jadi karena sekarang belum bisa mendirikan sekolah, jadi seenggaknya bisa mendirikan sekolah kecil dulu yang aku kasih nama Media Academy gitu. Oke. Baik pendengar, nanti kita akan gabung lagi sama Eka Mania. Ini selaku content creator dan juga menurut saya adalah sosok seorang yang gokil banget dalam menyampaikan pesan untuk hijau, untuk menyelamatkan bumi. Sampai dia juga sempat ke luar negeri, itu nanti akan diceritakan, dan dia juga akan mempresentasikan selaku inspirasi untuk hari ini ya, saat lagi di Radio Tangga Bencana COVID-19 kelas inspirasi. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI, Radio Tanggap Bencana. Selama wabah virus corona masih terus menjadi hal yang meresahkan masyarakat, salah satu himbauan yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus ini adalah physical distancing. Apa itu physical distancing? Kita sebut saja menjaga jarak agar lebih mudah. Lebih tepatnya, menjaga jarak fisik antar manusia, sehingga yang dihindari bukan kerumunan saja. Tindakan jaga jarak fisik seperti membatalkan acara olahraga, konser, dan pertemuan besar lainnya, yang dapat membantu memperlambat penularan virus ini. Berapa jarak ideal untuk anjuran ini? Dianjurkan menjaga jarak sekitar 1 meter, kemudian mencuci area wajah, tangan, serta pakaian yang digunakan setelah melakukan pertemuan dengan orang lain. Tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri jika sedang sakit memang diperlukan untuk meredam penyebaran COVID-19. Namun hal itu bukan berarti lantas menjadikan seseorang menjadi terisolasi secara sosial. Masih bisa kok interaksi sosial seperti biasa, namun kali ini mungkin dengan cara lain yang tidak memerlukan kehadiran fisik secara langsung, semisal memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan media sosial. Anjuran menjaga jarak fisik ini akan menjadi ampuh apabila diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jaga jarak aman ya. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, masih di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, dan kita juga masih di kelas inspirasi bersama inspirasi kita hari ini, Eka Mania Helendri. Baik Eka, silakan untuk mempresentasikan di kelas inspirasi hari ini, silakan. Oke, thank you Kak Ragil. Halo teman-teman pendengar RRI. Sebelumnya minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa tetap stay di rumah. Jadi hari ini aku akan ngebahas tentang konten creator. Jadi sebenarnya ada banyak orang yang salah kaprah sih tentang the definition of content creator itself. Jadi banyak orang yang salah kaprah tentang pengertian dari content creator itu sebenarnya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa content creator itu sama dengan YouTuber. Ada juga yang beranggapan bahwa content creator itu sama dengan selebgram, influencer. Tapi sebenarnya
punya sedikit perbedaan. Jadi kalau misalnya content creator itu bisa jadi seorang YouTuber, bisa juga jadi selebgram ataupun influencer gitu. Tapi menurutku nggak semua YouTuber ataupun selebgram itu bisa menjadi seorang content creator gitu loh. Dan banyak banget yang beranggapan bahwa content creator harus punya a lot of followers, harus punya banyak banget followers ataupun pengikut gitu. Padahal nggak kayak gitu. And anyway, content creator itu sebenarnya definisinya adalah seseorang yang meng-create ataupun yang menciptakan ataupun yang melahirkan berbagai macam konten. Jadi nggak cuma berupa video, tapi juga bisa tulisan, terus juga bisa gambar, bisa video tadi, dan juga bisa suara. Jadi nggak serta-merta content creator itu menciptakan ataupun meng-create video. Terus biasanya content creator itu adalah seseorang yang bertanggung jawab, berkontribusi untuk memberikan informasi. Dan juga biasanya content creator itu punya specific audiences dan juga punya specific contents. Dan aku tuh udah mulai bikin konten sebenarnya dari 2017. Tapi di 2017 tuh belum ada spesifik kontennya gitu. Cuman kayak ngebuat daily vlog kalau misalnya lagi ada program keluar kota ataupun lagi ada project di Palembang dijadiin video. Cuman segitu aja. Nah, di tahun 2018 tuh baru kayak lebih spesifik nemuin ternyata kontennya lebih spesifiknya ke konten lingkungan ataupun persampahan gitu. Jadi kayak ngedukasi orang-orang untuk ngejaga bumi, untuk ngejaga lingkungan, untuk mencoba untuk bijak dalam menggunakan plastik sekali pakai gitu loh. Gitu-gitu melalui si video ataupun gambar. Nah, ngomong-ngomong tentang specific audiences, biasanya specific audiences tuh banyak banget sih. Ada content creator yang menargetkan audiensnya milenial gitu loh, kayak anak-anak muda. Terus juga ada yang masih ada juga content creator yang menargetkan anak SMA aja. Ada juga yang menargetkan audiensnya cuma untuk perempuan gitu-gitu. Nah, kalau aku sendiri targetnya adalah emang seluruh orang-orang pengguna Instagram sih. Dan kalau masalah spesifik konten, ada banyak banget content creator, kayak misalnya tuh ada yang fokusnya di matematika, ada juga yang di gender equality ataupun kesetaraan gender. Terus juga ada juga banyak banget yang ngebuat konten tentang hal-hal yang romantis gitu, hal-hal yang lucu, humor kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga yang membuat konten tentang edukasi gitu-gitu. Terus juga yang mencoba untuk mengkampanyekan lingkungan. Dan aku salah satunya yang mencoba untuk mengkampanyekan tentang plastik sekali pakai gitu loh di media sosial. Dan untuk jadi content creator itu sebenarnya nggak harus punya nggak harus punya barang-barang mewah dulu. Karena banyak orang yang berpikir bahwa aku mau jadi content creator tapi nggak punya kamera. Aku mau jadi content creator tapi nggak punya lighting gitu loh. Padahal sebenarnya mulai aja dulu dengan apa yang ada. Kayak aku pun nggak pakai kamera, cuman pakai HP dan juga lighting paling kayak gunain matahari, gunain flash HP gitu-gitu. Nah, untuk jadi content creator nggak perlu kamera yang bagus. Jadi teman-teman bisa bisa mulai dengan gunain HP aja dulu gitu loh. Karena menurutku nyawa dari ini bicara tentang video ya, konten yang berupa video. Nyawa dari video menurutku bukan bagus atau enggaknya si gambar HD atau enggaknya si gambar, tapi nyawa dari video itu menurutku adalah suara. Kalau misalnya suara yang nggak ada, mau sebagus apapun gambarnya, mau se-HD apapun gambarnya, itu kayak mati gitu loh videonya. Jadi menurutku nggak usah terlalu dipikirin harus punya kamera bagus dulu, tapi matangin konsepnya mau kayak gimana gitu. Dan harus fokus how we deliver every single sentences to the public. Kayak kita tuh harus bisa menghidupkan si nyawa tadi, which is suara ataupun cara kita menyampaikan setiap
setiap kata ataupun kalimat-kalimat gitu loh kepada publik. Dan there's a lot of example, I think ada banyak banget contoh-contoh orang yang yang viral tanpa harus menggunakan expensive camera, dan tiba-tiba mereka boom viral gitu. Kayak misalnya let's say KKI. Menurutku KKI dulu banget itu gambarnya nggak HD, kayak yang biasa aja gitu. Tapi she has something yang ngebuat orang-orang mau nonton dia dan mau interest sama dia. Jadi kan berarti kayak kamera kualitas HD video itu nggak terlalu penting, tapi kayak konsep kita gimana dan suaranya ataupun how we deliver every single sentences itu. Terus juga kayak sekarang tuh banyak orang yang viral gara-gara TikTok gitu, dan itu kan gak gunain kamera tapi gunain HP gitu. Dan yang aku lihat sekarang juga ada orang yang viral yang niru kasir-kasir restoran, kasir-kasir pusat perbelanjaan gitu. Dan yang penting dia punya itu tadi gambar yang gak terlalu biasa aja sih gambarnya gitu, nggak HD, tapi how they deliver every sentences itu bisa nge-track ataupun bisa menarik orang gitu untuk nonton dia gitu. Terus we talk about lighting. Kalau masalah lighting sebenarnya nggak terlalu bermasalah, because the best lighting adalah matahari. Jadi kalau nggak punya lighting yang mahal, apalagi ring lighting gitu kan, ala beauty vlogger, nggak masalah, cause kita punya matahari yang menyinari dunia ini gitu loh, yang bisa memberikan cahaya ke muka kita jadi lebih cantik, karena itu adalah the best lighting ever. Terus juga kalau misalnya mau tetap di indoor kan nggak ada cahaya matahari yang masuk, aku biasanya gunain flash HP, jadi itu kayak nolong banget sih. Jadi nggak usah dipikirin mau barang-barang yang mahal gitu. Terus ya, intinya tadi bahwa kalau misalnya mau jadi content creator tuh mulai aja dulu, jangan pikirin harus punya kamera mahal, harus punya mikrofon yang mahal, harus punya lighting yang mahal. Yang penting menurutku nyawa dari video itu adalah voice, suara, gimana kita deliver every single word, dan juga konsep itu yang paling penting. Nah, terus banyak orang yang bilang bahwa sukses atau enggaknya menjadi content creator adalah banyaknya viewers ataupun likers, and I totally disagree with this. Aku kayak nggak sependapat sama ini, karena menurutku sukses atau enggaknya menjadi content creator itu bukan dilihat dari berapa jumlah orang yang ngelihat video kita gitu loh, tapi lihat siapa yang ngelihat gitu loh. Jadi kayak menurutku kayak misalnya gini, jadi viewers di Instagramku pun kayak nggak terlalu banyak, kayak dikit banget gitu, masih di 300-an, pernah 11 ribuan tuh cuma satu kali gitu loh. Dan ini bukan berarti kayak kita harus nyerah dan gak bikin konten-konten lagi, tapi itu tadi, lihat siapa yang ngelihat video kita. Jadi aku mau cerita dikit, beberapa bulan lalu tuh ada tiba-tiba orang dari United Nations Environmental Program kayak PBB di program lingkungan yang di Indonesia itu tiba-tiba nge-DM dan ngomong bahwa saya tertarik dengan konten-konten kamu dan bagaimana kamu mengedukasi banyak orang gitu. Dan akhirnya dapat relasi baru, dan juga dapat informasi kalau misalnya lagi ada dana hibah kompetisi gitu-gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ketika kita nggak ada likers banyak, ketika kita nggak ada viewers yang banyak, maka kita kayak gagal gitu loh jadi content creator, enggak juga. Terus jangan pernah nilai bahwa kita tuh sukses jadi content creator dari banyaknya endorse yang masuk, terus juga dari banyak uang yang kita dapetin, because being a content creator is more than that gitu loh. Jadi content creator tuh bakalan mendapatkan lebih dari itu semua. Kayak misalnya kemarin dengan aku cuman ngebuat video yang beberapa menit di Instagram, terus tiba-tiba aku bawa
konten aku ini ke program beasiswa ke Papua, akhirnya bisa dapet gitu loh. Jadi ini bukan tentang menjadi content creator tuh bukan cuma tentang uang, tapi ada bakalan banyak pengalaman yang akan kita dapetin gitu loh. Dan juga karena konten video mengkampanyekan si sampah ini, tiba-tiba aku juga lulus gitu loh ke Amerika. I mean, untuk jadi content creator tuh menurutku akan banyak hal yang akan kita dapati, dan itu tuh kayak di luar ekspektasi gitu. Terus apa lagi ya, kalau misalnya jadi content creator tuh sebenarnya harus lebih ke lihat juga apa yang lagi viral. Kayak misalnya TikTok sekarang ada lagu-lagu yang gimana gitu, yang I love red, I love apa gitu, akut di red, akut apa. Nah itu coba kayak dilihat, terus oh ternyata kalau misalnya mau buat konten kayak gitu bisa nih, sampah-sampah nih dijadiin konten pakai lagu ini gitu-gitu. Jadi harus ngelihat sesuatu yang viral juga biar orang tuh mau ngelihat gitu. Terus apa ya namanya, kayaknya cuma itu deh. Kalau untuk jadi content creator menurutku jangan berpikir untuk cepat viral, jangan berpikir untuk banyak dapat endorse ataupun dapat uang yang banyak, karena jadi content creator tuh bisa dapetin pengalaman, bahkan bisa dapat pekerjaan yang gak kita duga-duga gitu. Oke, Eka, ini ada yang nanya juga di kanal YouTube kita. Ya. Katanya ini dari Niko nih. Untuk menjadi seorang content creator itu berarti harus banyak inspirasi dong. Nah, biasanya inspirasinya dari mana, Kak? Itu yang pertama. Terus gimana caranya supaya kontennya menarik dan terkesan nggak garing? Oke, thank you Niko. Jadi kalau misalnya inspirasi, aku tuh biasanya sering nonton beberapa YouTuber juga sih, kayak misalnya Atta Halilintar. Orang banyak bilang bahwa ngapain sih nonton Atta Halilintar, ngapain sih nonton Ria Ricis, ngapain sih nonton Raditya Dika atau segala macam. Tapi biasanya akan ada beberapa insight, kayak orang kalau Atta bikin ini nih bakalan disukain sama orang. Nah gimana caranya kayak bisa, kalau Atta yang cuman gitu-gitu aja, tapi kita tuh ada sisi edukasi untuk sampahnya gitu-gitu. Jadi kayak misalnya juga aku sering banget nonton TikTok orang-orang gitu loh, dan ngelihat bahwa ternyata di Instagram sekarang lagi viral TikTok nih, lagi happening banget, terus lagi happening lagu-lagunya yang gini-gini gitu. Dan aku berusaha untuk memasuki konten konten kampanye sampah aku ke apa ya, ke lagu-lagu yang lagi happening gitu loh, ala-ala TikTok. Terus kalau misalnya aku tuh selalu ngelihat pokoknya orang-orang yang lagi diperbicarakan gitu loh. Kayak misalnya kemarin ada prank sampah, tapi aku berusaha untuk nggak ngejudge si Ferdian itu, tapi ngelihat dari sisi lingkungannya. Jangan-jangan kita sama aja nih kayak si Ferdian yang ngeprank sampah, tapi bukan ke manusia tapi ke hewan-hewan, sampai hewan itu mati gitu-gitu. Dan untuk menarik, bikin konten yang menarik, paling ngikutin sesuatu yang viral gitu. Ya baik, Eka, halo. Ya. Nah, oke. Tadi ada sedikit trouble. Silakan untuk lanjutin lagi tadi cerita. Saya lagi nyimak kok tiba-tiba ini putus. Silakan Eka. Berarti ulang lagi ya? Enggak ulang banget sih. Ada beberapa second aja ke belakang gitu. Oke. Jadi kalau untuk inspirasi biasanya ngeprank sampah. Nah, ngeprank sampah kan di Ferdian itu banyak orang yang ngehujat dia, tapi aku mencoba untuk melihat dari sisi lingkungan gitu. Ternyata kalau diulik dari sisi lingkungan, ternyata manusia tuh juga sering ngelakuin prank kepada hewan-hewan gitu, sampai hewan itu mati gitu-gitu. Jadi aku jabarin tentang opini aku gitu. Terus masalah kalau misalnya bikin konten yang menarik atau enggak, biasanya ngikutin apa yang lagi orang suka, tapi jangan membodoh-bodohi si pengguna media sosial gitu. Jadi memang harus ada sisi edukasinya gitu sih paling. Oke, Eka, kita jeda dulu untuk di kelas inspirasi sesi ini. Nanti kita akan bercerita lagi seputar pengalaman Eka juga
sosok orang yang menginspirasi dari hal yang kecil bisa berdampak dengan hal yang besar juga, sampai akhirnya dia juga banyak banget mengedukasi dari followersnya sampai hari ini. Baik, kita akan lanjut lagi pendengar di kelas inspirasi. Buat Anda nanti bisa gabung di kanal YouTube kita di RRI Palembang, sama juga bisa lewat sosial media kita WhatsApp maupun Instagram di RRI Palembang juga, Pro 2, Pro 1 semuanya sama ya. Dan juga di WhatsAppnya 087899650916. Kita akan kembali lagi di kelas inspirasi sesaat lagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol.
Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Baik pendengar, masih di Radio Tangga Bencana COVID-19 sama Ragil dan juga ada Eka Menia Helendri selaku inspirasi kita hari ini yang sudah diceritakan panjang banget. Sekarang waktunya saya mau bacain WhatsApp yang mau nanya di sesi inspirasi hari ini pendengar. Ada Septia Wulandari katanya, halo selamat pagi Kak Eka, mau tanya nih, apa trik khusus untuk menjadi content creator pemula? Ini yang pertama. Lalu juga ada, mau dijawab dulu atau gimana nih? Boleh satu lagi aja. Oke, satu lagi. Ini ada Bimo katanya konten-konten apa aja yang bisa dilakukan dan trik apa yang bisa dilakukan untuk pemula dari konten creator ini? YouTube kah atau Facebook dan lain-lain? Wah, banyak banget nih. Boleh. Oke. Buat mungkin Septi sama Bimo pertanyaan agak mirip sih. Kalau untuk konten apa aja yang bisa dilakukan banyak banget kayak yang aku udah bilang tadi tuh, ada konten yang pengedukasi, ada sekarang tuh konten yang udah bicara tentang matematika, ilmu pengetahuan, terus juga udah ada konten creator yang meng-create konten-konten yang berbau mistis, berbau humor, berbau romantis gitu, terus juga gender equality banyak banget. Nah, tinggal kita tertariknya di isu yang mana nih gitu loh untuk dijadiin konten. Kita passionnya di bagian mana nih? Apakah kita passion nih tentang gombal-gombalan? Mungkin kita bisa buat konten yang berbau romantis gitu loh. Kalau misalnya suka sama horor-horor bisa dibuat horror konten gitu, bisa berangkat dari keresahan ataupun sesuatu yang kita suka dulu gitu. Untuk trik, kalau untuk trik sih ya paling menurutku mulai aja dulu gitu loh, nggak ada trik khusus. Yang penting itu mau mulai dulu tuh udah hebat banget, karena banyak orang yang mau jadi content creator tapi mereka nggak mau mulai gitu. Terus gunain barang-barang yang ada di sekitar kita, gunain barang-barang yang ada kita punya aja gitu. Jangan maksa, kita nggak punya kamera bagus harus maksa beli kamera bagus tuh jangan gitu. Kayak gunain HP aja tuh udah cukup banget. Untuk lighting ada matahari, ada flash dari HP yang kayak aku bilang tadi. Terus kalau misalnya platform ataupun media sosial yang mana yang bisa digunain semua. YouTube bisa, Instagram bisa, terus juga Facebook juga bisa, tergantung target kita siapa. Kalau misalnya targetnya anak muda mungkin lebih ke Instagram ataupun YouTube, tapi kalau misalnya agak lebih kepada orang yang dewasa bisa ke Facebook gitu-gitu sih. Lihat dulu target audiensinya siapa. Gitu Kak. Oh berarti melihat dari jangkauannya juga ya, kita mau kemana marketnya. Oke, ini Bener. ada Desi Wulandari katanya, halo Kak Eka, selamat pagi. Hai Desi. Saya mau nanya, tadi saya dengar kakak pergi ke Amerika dengan menggunakan banyak pergi ke Amerika dengan melakukan kampanye sampah. Apa yang menurut Kak Eka menarik seputar sampah sehingga bisa berangkat ke Amerika? Wih, ini agak belimet nih pertanyaannya. Sesuatu yang menarik tentang sampah, ada banyak banget hal menarik tentang sampah gitu. Apalagi sebenarnya Indonesia itu
menduduki peringkat kedua dunia sebagai penyumbang sampah ke lautan terbesar gitu loh. Itu bisa jadi konten. Terus hal menarik lainnya bahwa masih banyak Indonesian citizen yang menggunakan plastik sekali pakai, yang mereka nggak tahu kode plastik itu apa. Bahkan banyak orang yang nggak tahu bahwa plastik itu punya kode, and it's kinda interesting to talking in social media gitu. Kayak ngomongin kode plastik aja tuh bisa ngebuat orang tertarik sebenarnya, kayak serius nih udah ada kode plastik, kok kemarin-kemarin nggak tahu ya, padahal kayak banyak banget gitu teman-teman aku yang salah beli botol minum berkode plastik 1 padahal itu cuma sekali pakai gitu loh. Terus banyak untuk sampah, sampai hari bisa ke Amerika tuh memang sebenarnya harus ada sustainability-nya, ada apa ya bahasa Indonesianya itu tindak lanjut gitu loh. Jadi nggak cuma sekali upload udah, tapi jadi dari 2018 sampai sekarang aku masih tetap rutin gitu loh untuk mengkampanyekan sampah-sampah ini, makanya bisa lulus ke Amerika gitu. Oke, ini banyak banget nih. Oke, masuk satu-satu. Ada Ernanda. Halo Kak, mau nanya nih, seberapa pentingkah konten creator di zaman sekarang? Kamu mau jadi konten creator kan ini, Ernanda? Mau atau enggak nih, silakan Kak. Oke, Ernanda, good question. Seberapa penting? Penting banget, apalagi kita kayak sekarang milenial, generasi milenial, generasi Z, semuanya playing social media. Jadi kalau aku tuh ngelihat sekarang anak muda itu nantinya berpola pikir mereka itu akan seperti apa tergantung konsumsi mereka di sosial media itu kayak gimana. Kalau misalnya yang mereka follow cuman kayak nyari sensasi, cuman kayak aku punya banyak harta dan kekayaan. Jadi pola pikir anak-anak milenial dan juga anak muda tuh bakalan berubah. Tapi ketika mereka ngelihat ataupun memfollow, ngikutin orang-orang yang inspirasi misalnya, terus yang mau bekerja keras untuk meraih mimpinya, yang nggak takut untuk bermimpi. Nah, biasanya pola pikir mereka tuh juga akan berubah. Karena menurutku anak muda sekarang itu tergantung dari apa yang mereka lihat di media sosial dan dari apa yang mereka follow di media sosial gitu. Jadi penting banget. Ernanda, penting. Jadi kamu harus menggunakan sosial media. Karena kalau gaptek nggak enak juga ya. Iya. Kak, ini kamu banyak banget pengalaman, sudah pergi ke beberapa tempat di Indonesia, bahkan juga ke luar negeri untuk membawa nama Indonesia dan juga membawa yang namanya edukasi dari orang-orang sekitar. Oh ya, saya mau terima telepon dulu dari 0711. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Aduh, kenapa mati? Jadi boleh diceritain sekali lagi untuk endapnya kamu sampai akhirnya cinta banget sama hal-hal seperti ini. Oh, saya terima telepon dulu ya. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Iya. Sama Ibu Ari. Ibu Ari mau nanya. Iya, saya mau nanya nih Mbak Eka, itu kan banyak sekali kegiatannya ya. Saya ini pendengar RRI ya. Sering mendengar tentang Mbak Eka. Mbak Eka, saya mau tanya, saya ini kan punya anak remaja. Sudah. Nah, Mbak Eka kan dulunya juga sekarang juga masih remaja. Mungkin waktu mengawali untuk ikut-ikut kegiatan itu supaya pede gimana sih? Kayaknya anaknya Mbak ini kan agak kurang percaya diri, dia suka kepengennya kan ada kegiatan-kegiatan yang di luar tapi bermanfaat kayak gitu kan. Nah, ini kayak mana cara Mbak Eka waktu mengawalinya? Itu aja, terima kasih. Iya, sama-sama. Bagus banget pertanyaannya, Kak, silakan. Oke, makasih Bu Ari, agak berat ya untuk anaknya. Oke, kalau aku dulu untuk mengawali percaya diri sebenarnya udah percaya diri itu dari kecil sebenarnya, kayak udah bodo amat sama orang. Kalau misalnya paling suka tampil gitu, paling suka dilihatin sama orang-orang. Dan tapi ada masa juga di mana aku nggak percaya diri, kayak misalnya untuk nge-play beberapa program, tiba-tiba aduh bisa nggak ya, jangan-jangan nggak bisa nih. Nah, biasanya aku tuh selalu nyari orang-orang yang juga punya visi misi yang sama kayak aku. Jadi secara nggak sengaja kayak terciprat gitu loh kepedean mereka, karena kayak tiba-tiba tuh langsung ngerasa wah, teman aku udah selangkah lebih maju nih, masa aku mau tetap kayak gini terus. Nah, itu biasanya itu juga
Tapi kalau misalnya untuk seseorang yang memang benar-benar nggak percaya diri, terus juga belum mengikuti beberapa kegiatan relawan atau segala macam, biasanya sih harus ada teman dulu sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia mau ikut satu program, ada temennya biasanya mau, dan nanti ketika dia udah kecemplung sama satu program biasanya akan ikut terus. Jadi percaya dirinya tuh secara nggak sadar tuh ada gitu loh. Tapi balik-balik juga tergantung sama anaknya. Kalau misalnya anaknya emang pendiam, introvert atau segala macam, nggak bisa di tempat yang ramai, berarti memang passionnya dia adalah mungkin ngedesain. Jadi dia lebih percaya diri ketika ngedesain. Jadi harus tahu dulu anaknya sukanya apa, terus juga anaknya maunya tuh yang kayak gimana. Jadi nggak bisa disamain antara satu anak dengan satu anak yang lain. Jadi benar-benar harus tahu dan paham dulu karakteristik dan apa maunya si anak gitu. Wah, bagus banget nih. Eka nih kayaknya cocok untuk masa depan nih. Udah tahu. Aduh. Jadi kalau anaknya pendiam, extrovert, introvert, kalau ambivert gimana? Ambivert. Oke, Eka sebagai content creator ada yang membebani kamu nggak sih? Ya, membebani ada sih. Sebenarnya yang membebani itu adalah para pembuli ataupun penghujat di luar sana. Jadi kayak aku sering banget dapat DM lah dari beberapa orang yang kayak, apaan sih bacot gitu-gitu, kayak ngomong-ngomong kasar, terus apaan sih kamu tuh bukan selebgram, bukan influencer, nggak pantas gitu loh nge-review buku, nggak pantas untuk ngomongin lingkungan karena nggak ada followers yang banyak. Mungkin di sana kali ada pressure-nya. Jadi kayak kadang aduh apa berhenti aja gitu loh. Kayak kalau untuk masalah materi, konsep atau segala macam sih nggak terlalu dipikirin karena aku enjoy sama itu, karena kayak ngerasa this is my passion. Tapi orang-orang yang di luar sana sih yang berpikir negatif gitu loh, yang tiba-tiba menjadi pressure gitu paling Kak. Whatever, bilang aja gitu. Pergi aja lo ke laut. Ada pertanyaan lagi ya Kak dari YouTube kita, namanya Tobing. Ini bagus banget pertanyaan, serius. Kak Eka mau tanya dong, goal dan content creator itu apa sih dari yang mereka lakuin? Seperti yang kita tahu sekarang kan banyak konten-konten yang cuma ngeprank doang. Jadi sebenarnya yang dikejar itu lebih ke fun atau money created? Oh, interesting question. Jadi gini Tobey, sebenarnya ada banyak content creator, tapi content creator yang muncul di media sosial itu adalah content creator yang cepat viral, yang kita anggap kayak cuman memberikan konten yang fun, yang tidak ada edukasi, ataupun yang yang mencoba untuk memviralkan dirinya dan agar dapat endorse yang banyak, agar dapat uang yang banyak. Sebenarnya itu ada banyak sekali content creator di luar sana, even di Indonesia yang bagus gitu loh, yang goalsnya bukan mencari endorsement, yang bukan mencari uang. Jadi memang mereka goalsnya pure untuk mengedukasi masyarakat gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya what exactly goals si content creators ini beda-beda tergantung sama orangnya. Ada content creator yang mau karena jadi content creator tuh bisa banyak dapat uang, ada gitu loh. Dan we need money actually, kita memang butuh uang, nggak salah juga. Tapi ada beberapa juga content creator yang memang mau karena berangkat dari keresahan, kayak aku misalnya nih, aku tuh resah banget dulu ngelihat semua isi Instagram cuman endorse, cuman kebodohan gitu loh, dan juga kok gini-gini amat ya gitu loh, kok isi-isi di Instagram. Dan akhirnya kayak mungkin kalau misalnya kita tetap marah-marah aja terus menghina ataupun ngeblame si content creator tanpa kita membuat suatu gerakan juga, kayak sama aja gitu. Jadi goals content creator beda-beda, ada yang mau uang, ada yang mau endorsement, tapi ada juga yang mau mengedukasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ini gitu. Bagus banget nih. Tapi memang sih benar, saya juga punya pendapat di mana di sosial media itu ada 3 tipe gitu ya. Ada yang pertama kalau ngelihat langsung marah-marah, yang kedua kayaknya ikut-ikut aja. Nah yang ketiga nih ingin membuktikan kalau saya juga punya konten juga dan pengen bikin konten tandingan. Nah ini berarti di Eka juga nih masuk ke orang ketiga. Pilihannya.
Ada yang pengen disampaikan kembali sama pendengar RRI sebagai content creator yang saat ini dan hari ini masih bergerak untuk mengedukasi banyak banget followersnya ya Kak? Oke, kalau tadi bicara tentang content creator yang mau mulai menjadi content creator, mulai aja, jangan takut dengan apapun. Temuin passion kalian di isu apa, terus juga pede-pede aja untuk upload ke media sosial gitu loh. Dan kalau untuk para penonton ataupun penikmat konten-konten, semoga kita bisa menjadi penikmat konten yang cerdas gitu loh, bukan yang ngelihat satu konten tiba-tiba langsung marah-marah, tiba-tiba langsung beranggapan negatif, karena nggak semua hal negatif itu tidak semua hal negatif itu negatif, tapi bisa dilihat dari beberapa perspektif dan juga sisi. Bisa jadi hal itu negatif, tapi dari sisi lain tuh bisa jadi hal yang positif gitu. Jadi ini adalah bagaimana kita sebagai penikmat konten itu berpikir kritis sebenarnya. Dan untuk jangan pernah menjadi seseorang yang mau instan viralnya, karena percayalah sesuatu yang instan tuh nggak akan lama, tapi berproseslah untuk menjadi content creator dan akhirnya kita mengerti pola dan juga apa yang diinginkan sama penikmat konten ataupun masyarakat tuh kayak gimana, nanti ketemu sendirinya. Dan jangan pernah membandingkan ketika kita jadi content creator, aduh yang ini bisa viral nih gara-gara cuman konten gitu doang. Nah, jangan berpikir seperti itu, karena ketika kita punya penonton sendiri, maka penonton ini nggak akan pernah lari. Bahkan penonton ini walaupun sedikit tapi penontonnya berkualitas, itu jauh lebih baik daripada jumlah penonton yang banyak tapi nggak terlalu berkualitas. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, saya mau tanya boleh? Boleh. Ini menurut Eka nih, gimana untuk menanggapi kebosanan ketika kita membuat yang namanya konten? Kebosanan. Kalau aku istirahat dulu kayak misalnya 1 hari 2 hari istirahat dulu, terus lihat konten-konten yang bisa menghibur, terus juga banyakin me time-nya dulu, terus cari tahu nanti setelah ini mau bikin apa gitu. Jadi kayak setelah me time, setelah kayak ngenalin diri lagi, setelah bosan-bosanan di kamar kayak guling-guling gitu loh, kayak rebahan terus, akhirnya lelah sendiri dengan kelelahan itu. Jadi akhirnya maju lagi dan buat konten lagi sih, biasanya kayak gitu. Berarti selama ini banyak banget yang dilakuin sampai akhirnya kayak wah kalau bosan ya udah ngobatin sendiri gitu ya, nggak ada yang iya, nggak ada yang ngobatin. Ada pernah kolaborasi sama orang-orang nggak sih, maksudnya kayak teman-temannya juga ayo gitu? Kolaborasi belum karena susah untuk kolaborasi bikin konten di lingkungan sebenarnya, karena juga teman-teman aku belum terlalu ada di lingkungan, jadi kayak masih susah, tapi nggak nutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi gitu, bikin konten. Tapi kalau misalnya untuk di live streaming kayak ngobrol-ngobrol bareng itu udah sering sih kolaborasinya. Menurut Eka nih, di harapan anak-anak sampai hari ini di 2020 kan banyak banget yang namanya work from home, study at home, dan juga kita juga physical distancing, dan ini merupakan banyak kayak ruang bikin content creator. Harapannya gimana? Apakah ini anak-anak yang sekarang belajar di rumah akan membuat konten juga atau gimana nih? Oke. Harapan aku ya yang mau bikin konten bikin gitu, karena nggak semua orang juga mau bikin konten, mereka cuma menikmati konten gitu kan. Jadi ada 2 tipe manusia ini gitu, yang mau bikin, ayo bikin, cuman harus diperhitungkan juga kontennya kayak gimana. Jangan pernah, aku tuh selalu bilang kayak bikinlah konten yang berkualitas, karena nantinya penonton kalian juga akan berkualitas gitu loh. Dan untuk orang-orang yang mau bikin konten, aku berharapnya bahwa akan selalu ada selipan-selipan edukasi di konten-konten kalian. Nggak masalah kan mau bikin misalnya konten-konten yang lucu-lucuan, yang romantis-romantisan, tapi usahakan untuk ada edukasinya gitu, diselip-selipin. Jadi biar masyarakat kita ini bisa lebih cerdas lagi gitu. Oke. Oh ya, saya punya teman kayak kamu kenal juga tuh, ada konten creator juga namanya si Acal, itu konten komedi kalau nggak salah ya. Oh, oke.
Jadi banyak banget konten di Palembang juga, dan juga yang paling berkesan tuh menurut saya ketika kamu bikin konten out of the box dan seperti Eka ini sampai go internasional, gokil banget. Semoga pendengar juga bisa ngikutin jejak inspirasinya Eka ya, membangun yang namanya Amin. pelajaran, edukasi, ngajarin orang juga, bukan ngajarin juga sih, kayak sambil belajar Ngasih juga ya, tahu. kasih tahu lah ya. Sampai akhirnya kamu juga nggak mau disebut namanya anak aktivis. Iya. Just Berat try. banget. Oke Kak, terima kasih untuk inspirasi hari ini. Ada sedikit yang pengen kamu sampaikan lagi sama pendengar? Udah deh, itu Udah aja ya? kayaknya. Semoga ada yang ngikutin jejak Eka juga ya. Amin. Terima kasih Amin. Eka Melina Helendri sebagai Mania. Helendri. Aduh, salah potong kambing. Semoga menginspirasi, dan sampai bertemu lagi buat besok di hari Senin sampai hari Jumat di kelas inspirasi dengan berbagai tamunya. Salah satunya tadi ada Eka Mania Helendri. Terima kasih banyak Eka. Baik pendengar, kita nanti akan bergabung untuk menyimak warta berita di RRI setelah dari perbincangan kita di kelas inspirasi yang bisa kamu simak dari hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 pagi. Baik, Regil Hari pamit, dan tetap jaga di rumah aja, dan juga terus yang lakukan yang namanya physical distancing, dan juga jangan terlalu banyak keluar, melakukan hal-hal yang positif dan makan makanan yang baik dan sehat. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.